Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri bersama dengan dua orang muridnya di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti Dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda punya pengalaman atau mengalami hal yang berkesan, maka akan sangat mudah Anda mengingat detail dari kejadian tersebut. Ya, contohnya misalnya makan enak di suatu tempat, itu Anda bisa membayangkan atau melukiskan enaknya di mana, atau tempatnya itu perjalanannya ke sana bagaimana, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kesan itu menjadikan memori pengalaman akan kejadian itu terekam lebih dalam. Kenapa saya berbicara tentang itu? Mari kita lihat sedikit keterangan yang ada dalam Injil yang tadi kita dengar. Disebutkan bagaimana dua orang murid yang bertanya kepada Yesus, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Dan jawaban Yesus, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Keterangan di sana adalah waktu itu kira-kira pukul 4. Ya. Suatu catatan yang penting untuk menggambarkan tadi. Pengalaman tinggal bersama Yesus adalah pengalaman yang berkesan bagi kedua murid ini. Dimulai, kira-kira seperti itu ya. Peristiwa ini dimulai dari seruan dari Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus lewat dan menunjukkan kepada dua muridnya, "Lihatlah Anak Domba Allah." Kita kembali lagi sedikit berjalan ke minggu Advent lah, minggu-minggu Advent.
Anda tentu ingat bagaimana Yohanes mewartakan akan kedatangan Dia yang lebih besar dari dirinya. Nah, itu kalau Anda lihat di kitab suci itu posisinya di perikop sebelum ini. Perikop sebelum ini. Itu ada kisahnya. Ya. Dia yang lebih besar. Dan sekarang Dia yang lebih besar itu yang tidak dikenal ada di hadapan dua orang murid. Dan Dia ditunjukkan, lihatlah anak domba Allah. Tentunya ini pun menjadi pengalaman yang menarik. Menarik. Karena ada sekarang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis telah hadir di hadapan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda juga perhatikan bagaimana Injil Yohanes itu pada bagian awal-awal perikop itu dimulai dengan keesokan harinya. Jadi ini sebetulnya perikop ini juga dimulai dengan keesokan harinya, itu di kitab sucinya. Beberapa perikop yang lain juga dimulai dari keesokan harinya. Sebetulnya ini juga mau mengatakan bahwa ya katakanlah hari kedua lah, karena hari ini keesokan harinya, maka kita juga harus melihat ada apa di hari pertama. Anda ingat kisah penciptaan hari pertama itu apa? Ada yang tahu, bisa menjawab? Pada hari pertama Tuhan menciptakan apa? Halo? Halo? Pada hari pertama Tuhan menciptakan apa? Sebelum itu dulu. Tidak mungkin ada langit dan bumi. Pertama kali pasti terang dan gelap. Itu hari pertama memang terang dan gelap, langit dan bumi. Tapi pertama adalah terang dan gelap. Oke, dari sini paham ya. Jadi terang dan gelap itu kalau Anda lihat dalam perikop Injil Yohanes. Prolog itu bagian awal, Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Itu berkata tentang Yesus yang adalah terang. Terang yang kemudian menghalau kegelapan. Ya. Inilah ciptaan baru, inilah zaman baru. Ya. Bahwa kemudian keselamatan hadir melalui Tuhan Yesus yang adalah ciptaan baru. Kenapa? Tadi, lihatlah anak domba Allah, kita tahu terusannya adalah yang menghapus dosa dunia. Kenapa dosa dunia dihapus? Supaya manusia selamat. Karena kedatangan Yesus yang mengalahkan maut, mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, dan membawa orang pada keselamatan. Nah, dengan seruan itu, Yohanes juga mau mengatakan, inilah saat kalian ikut Dia. Tugas saya sudah selesai. Saya membantu orang untuk mempersiapkan akan kedatangan yang lebih besar dari saya. Sekarang ikut Dia. Itu kira-kira perintahnya. Dan pengalaman dua murid ini ikut Yesus, itu dimulai dari Tuhan di mana engkau tinggal. Ya. Jadi tinggal bersama Yesus menjadi sebuah permulaan dari para murid yang kemudian
Salah satunya tadi dikatakan adalah Andreas. Ya, Andreas kemudian dia datang kepada Simon Petrus, saudaranya, dan berkata, kami telah menemukan Mesias. Ya. Pewartaan dari Andreas ini terjadi setelah mereka dua ini mengalami apa yang namanya tinggal. Ya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagi penulis Injil Yohanes, pengalaman tinggal dalam Yesus itu adalah pengalaman yang sangat mendasar untuk orang sampai pada kemudian mewartakan kami telah menemukan Mesias. Ya. Anda semoga ingat bahwa Tuhan juga pernah bersabda, tinggallah bersama aku. Ya. Maka kemudian kalian akan menghasilkan buah. Jadi tinggal menjadi pengalaman kemuritan yang pertama untuk kemudian berbuah. Maka permenungan kita tentunya adalah melihat bagaimana panggilan para murid dengan bertanya, bagaimana pengalaman kita tinggal dalam Dia? Seberapa lama, seberapa menarik, seberapa sering saya tinggal, sehingga buah itu bisa muncul dalam diri kita, tindakan kita, dalam sikap hidup kita. Tentunya kita berharap bahwa kita semakin banyak, semakin sering tinggal dalam Dia, sehingga ada pertanyaan yang menarik yang juga semoga bisa kita jawab dengan tinggal bersama dengan Yesus adalah, apa yang kamu cari? Kita cari apa? Tentunya kalau kita lihat rangkaiannya adalah kita cari keselamatan, kita cari Dia yang lebih besar yang telah diwartakan oleh Yohanes Pembaptis.